Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Terima kasih, istriku, ucap Din tiba-tiba, memecah sepi sambil menatap piring yang kini sudah penuh nasi goreng. Makasih juga, Bunda. Timpal Alina dengan suara riang, membuat senyum Azarin sedikit mengembang dari balik cadarnya. Iya, sayang. Sama-sama, jawab Azarin lembut, lalu duduk kembali di samping Din. Dia menunduk, tak pernah sekalipun menatap ke arah Davian. Diam, dan menghindar menjadi tamengnya hari ini. Sementara itu, Davian di ujung meja, duduk bak patung mata kosong, mulut terkunci. Tak ada sapaan, tak ada candaan khasnya. Bahkan Alina pun tak mendapat satu kalimat pun dari pamannya itu. Suasana pagi yang tenang mulai bergeser ketika Pak Argatama meletakkan sendoknya dan berkata, "Jadi, Din, soal resepsi kalian, sudah ada tanggal pastinya." Din mengunyah makanannya terlebih dahulu, lalu menjawab tenang. "Kayaknya gak jadi ada resepsi, iya. Aku mempertimbangkan kondisi Azarin juga. Dia sedang mengandung, aku takut justru malah jadi stres untuk dia. Kita ganti dengan syukuran saja nanti, pas usia kandungannya 7 bulan. Ucapan itu disambut tatapan saling mengerti antara Pak Argatama dan Bu Mahira. Mereka tak banyak komentar, hanya mengangguk pelan. Namun, Din belum sempat menarik napas lega ketika matanya menyapu ke arah Davian. Adiknya itu masih sama, hening dan dingin. Wajahnya tampak sayu, seperti sedang terkurung dalam pikirannya sendiri. "Sejak kapan kamu kehabisan baterai gini, Dav?" Seloroh Din, mencoba mencairkan suasana. Davian hanya mengangguk kecil, tanpa senyum, tanpa balasan. Dan tepat ketika suasana kembali nyaris sunyi, Azarin akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, namun cukup jelas untuk menyentak semua perhatian yang ada di ruangan itu. "Bu, Pak, aku mau sampaikan sesuatu." Semua mata menoleh padanya, termasuk Davian yang seketika mendongakkan wajah dan menatap kakak iparnya. "Aku sudah memutuskan untuk kembali ke Sukabumi. Mengelola taman kanak-kanak yang dulu sempat aku rintis. Aku rasa, sekarang waktunya." Bu Mahira nyaris menjatuhkan sendoknya. "Kamu serius, Nak?" Azarin langsung mengangguk mantap. "Sudah aku bicarakan dengan Mas Din tadi malam." Din sempat ingin menanggapi, membuka suara dengan tenang, namun Azarin lebih dulu menyela, kali ini suaranya terdengar lebih tegas. "Besok pagi aku berangkat ke Sukabumi." 32. Suasana seketika berubah hening. Bahkan suara sendok beradu dengan piring pun seolah menolak muncul. Din menoleh cepat, matanya membelalak. "Sayang," tegurnya, nyaris tercekat. Namun, Azarin hanya menoleh pelan. Sepasang matanya menyipit kecil dari balik cadar, memberi senyum yang terlalu tenang, terlalu manis untuk disebut damai. Lalu kembali menunduk dan menyuapkan makanan ke mulutnya, seperti tak terjadi apa-apa. Di ujung meja, Davian masih menatap Azarin. Kali ini bukan hanya rasa bersalah yang menggantung di matanya, tetapi juga sebuah ketakutan akan kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa dia perbaiki lagi. Usai sarapan, Azarin menggandeng tangan Alina menuju kamar. Seperti biasa, Alina akan mengaji pagi. Alina tampak ceria begitu tangannya digenggam oleh Azarin menuju kamar. Begitupun dengan Azarin, setidaknya dia tidak perlu bertemu Davian jika dia di dalam kamar. Namun, di balik dinding rumah yang sama, suasana tampak menegangkan. Langkah kaki Din terdengar berat saat dia melangkah menuju kamar adiknya. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Napasnya berat menahan amarah yang sejak tadi dia tekan dalam diam. Saat tangannya mengepal dan mengetuk pintu kamar Davian,
ia sudah tak berniat berbicara panjang. Klik, pintu terbuka. Baru saja wajah Davian muncul di balik celah itu, satu kepalan keras dari Din langsung menghantam pipinya tanpa aba-aba. BUGGH. Davian terhuyung ke belakang, punggungnya membentur sisi lemari. Tangannya refleks memegang wajahnya yang memerah. "Abang, gila. Diam." Geram Din, matanya membara. Napasnya memburu, seperti binatang yang baru melepaskan cengkeraman. Davian tertegun. Belum sempat bicara lagi, Din sudah melangkah masuk, menutup pintu kamar dengan keras hingga terdengar gema dentumnya di seluruh lorong. "Apa yang kamu omongin ke Azarin?" tanya Din dengan suara pelan, tetapi tajam, seperti pisau yang mengiris pelan kulit mangsanya. "Apa yang kamu lakukan sama istriku? Aku gak ngerti maksud Aba. Jangan bohong." Teriakan Din menghentikan alibi Davian yang setengah jalan. Din menunjuk dada adiknya dengan penuh tekanan. "Aku tahu kamu nyakitin dia. Aku gak tahu kamu bilang apa, tapi cukup dengan bukti CCTV di rumah ini, dan mata istriku yang sembab semalam." Davian terdiam. Matanya mulai basah, tetapi mulutnya tetap terkunci. Ada luka di bibirnya, sisa pukulan Din tadi. Tapi luka itu tak ada apa-apanya dibanding rasa bersalah yang menyesakkan dadanya sejak malam sebelumnya. Namun, Din belum puas. Amarahnya belum surut. Tangannya kembali mencengkeram kerah kaus Davian, mengangkat tubuh adiknya yang masih terduduk lemas di lantai. 33. "Berani sekali kamu perlakukan istriku di belakang aku seperti itu, Davian." Teriak Din, matanya membelalak, penuh murka yang nyaris membakar udara di sekitarnya. Sebelum Davian sempat menjawab, satu lagi pukulan keras mendarat di wajahnya. BUGGHH. Davian kembali terhuyung, mulutnya berlumur darah. Namun, Din tak memberi waktu bernapas. Satu lagi hantaman menyusul, dan lagi. Dentuman tinju Din memenuhi ruangan seperti denting palu godam yang menghantam besi panas. "Aza memang gak bilang apa-apa," geram Din di antara napas memburu. "Tapi aku sudah curiga sejak semalam. Kau kira aku bodoh?" Pukulan berikutnya mendarat ke arah pelipis Davian, membuat tubuh itu jatuh menabrak sisi ranjang. Tapi Din terus mendekat, mata merahnya seolah kehilangan akal. "Sampai aku putuskan lihat CCTV." Suaranya menukik seperti sabetan cambuk. "Dan benar saja. Brengsek kau, Davian." Davian mencoba bicara, mencoba angkat tangan sebagai tanda menyerah, tetapi Din sudah tak peduli. Din mencengkeram leher baju Davian lagi, mendekatkan wajahnya hingga napas mereka bersentuhan. "Apa yang kamu katakan ke Azarin, ha?" bentaknya. "Jawab, Davian." Davian tetap diam. Pandangannya kabur, bibirnya bergetar, tetapi tak mengeluarkan suara. Kepalanya hanya tertunduk. Din makin mendekat, lututnya hampir menyentuh dada Davian yang masih terduduk di lantai. "Kamu hina dia. Kamu bentak dia. Kau bilang apa? Jawab aku." Teriak Din, suaranya menggema, penuh amarah dan luka sebagai suami yang merasa istrinya diinjak harga dirinya. Namun, lagi dan lagi Davian tetap diam. Din menggertakkan rahangnya, tangannya mengepal di sisi tubuh. Wajahnya mendekat, mata menatap lurus-lurus ke wajah adiknya. "Ini karena dia gak restuin hubunganmu sama Alea, ya?" Din menebak, nadanya menusuk. "Ini semua karena kamu gak bisa terima dia satu-satunya orang yang menolak keputusanmu menikahi Alea." Masih tak ada jawaban. Hanya napas berat dan darah yang mengalir di wajah Davian. Din menarik napas panjang, lalu menggeleng dengan getir. "Kalau ini memang tentang Alea, dan kamu tega sakiti istriku demi perempuan itu." Din berhenti sejenak, menatap Davian dengan sorot tajam dan kecewa yang tak bisa disembunyikan.
Maka dengar baik-baik, ucapnya pelan, tetapi tega. Aku gak akan segan membencimu, Davian. Bukan sebagai kakak, tapi sebagai suami yang tidak akan membiarkan istrinya disakiti, diinjak harga dirinya. Bahkan oleh adik kandungnya sendiri. Dean tersenyum sinis. Kamu pikir aku gak bisa jadi musuhmu, Davian? Salah. Wajah Davian penuh darah. Matanya lebam. Namun, tak ada satupun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Tak bisa. Karena di dalam hati, dia tahu, Dean benar. Semua benar. Dean akhirnya mendorong Davian dengan kasar hingga tubuh itu terjengkang ke lantai. Napasnya terengah. Tangan bergetar. Amarah masih menguasai dirinya, tetapi kini mulai dirambati kesadaran bahwa jika dia lanjutkan lagi, dia bisa menghancurkan semuanya. 34. Dia berdiri di ambang pintu, menoleh sekali lagi pada tubuh adiknya yang terbaring diam. Satu kata lagi menyakitkan keluar dari mulutmu untuk Azarin, aku gak peduli kau siapa. Aku gak akan. Diam. Dean pun membuka pintu dengan kasar dan keluar dari kamar, membiarkan Davian sendiri dalam diam, terbaring di lantai, berlumur luka, dengan sesal yang mulai menjelma menjadi racun paling perih di dadanya. 35. Langkah cepat dan gugup Bu Mahira menggema di sepanjang koridor apartemen. Wajahnya tegang, napasnya memburu, tangannya menarik lengan suaminya, memaksanya mengikuti. Sepertinya ada keributan dari kamar Davian, gumamnya, panik. Mereka baru saja hendak mengetuk pintu kamar putra bungsunya, ketika tiba-tiba pintu terbuka lebar. Dean keluar lebih dulu. Wajahnya memerah, rambutnya basah oleh keringat, napasnya memburu. Kemejanya setengah terlepas, kerahnya kusut, dan tangannya lebam, menggigil. Bu Mahira terkejut. Suaminya hanya menatap Dean dengan rahang mengeras, tak mampu berkata apapun. Namun Dean, tanpa satu kata pun, melangkah melewati kedua orang tuanya. Tubuhnya seperti bara hidup yang berjalan. Dean. Suara Bu Mahira pelan. Langkah Dean terhenti, tak berbalik. Hanya menghela napas berat yang seperti hendak menembuang semua beban dari dadanya. Apa kamu marah sama ibu, nak? Pelan, ragu, tetapi menusuk hati. Dean akhirnya berbalik. Namun kini Pak Argatama sudah tak ada di tempat. Pintu kamar Davian masih menganga, suara napas lemah dan batuk darah terdengar samar dari dalam. Apa yang membuat istriku sakit, maka ibu juga harus melihat kesakitan itu. Pada anak ibu sendiri, ucap Dean dingin. Bu Mahira menahan napas. Air mata mengalir pelan dan buru-buru dia seka. Dia maju beberapa langkah, lalu menangkup wajah Dean dengan tangan gemetar. Maafkan ibu, nak. Maaf. Karena ibu menutupi ini semua darimu. Ibu hanya takut. Takut melihat kamu seperti ini. Dean memalingkan wajah. Matanya merah. Bibirnya mengatup rapat menahan emosi yang masih membara. Tanpa ibu bilang, tanpa istriku jelaskan, apartemen ini punya CCTV di semua sudut, Bu. Bahkan dapur pun ada. Kalau saja aku tidak mengecek, aku akan jadi suami yang buta akan kesakitan istrinya. Dan Asa, dia tidak akan pernah bilang, meski jiwanya robek. Suara Dean bergetar. Bu Mahira terisak. Ibu minta maaf yang tak bisa mencegah adikmu melakukan itu, nak. Ibu minta maaf. Dean akhirnya menoleh. Tatapannya mulai lunak, meski masih berlapis luka. Dia tak menolak saat tangan ibunya menyeka keringat di pelipisnya. Ke balkon, yuk. Udara segar. Tanpa banyak bicara, Bu Mahira menuntunnya menuju balkon apartemen. Dean duduk di bangku rotan panjang, sementara ibunya bergegas masuk mengambil kotak obat. Tak lama, dia kembali, duduk di sampingnya, lalu menarik tangan Dean ke pangkuannya. Tangannya yang hangat mulai mengoleskan salep pada lebam yang menghiasi buku-buku jari Dean.
Seberapa kuat kamu mukul adikmu, nak? Bisik Bu Mahira pelan. Kamu gelap mata. Din tersenyum kecut. Aku akan selalu gelap mata, kalau itu menyangkut istriku, Bu. 36. Ibu tidak marah, sahut Bu Mahira lirih. Adikmu memang pantas dapat pelajaran. Tapi, bagaimana kalau pukulanmu tadi salah arah? Kalau dia sampai cacat atau meninggal? Din terdiam. Matanya menerawang jauh ke cakrawala yang tampak cerah. Namun, tangannya tetap pasrah dalam pangkuan ibunya, membiarkan sentuhan lembut itu mengobatinya. Ibu baru kenal Aza belum setahun, nak. Lanjut Bu Mahira. Tapi ibu tahu, hatinya seluas samudra. Dia diam. Bukan karena tak sakit, tapi karena dia ingin rumah ini tetap utuh. Din akhirnya menoleh menatap ibunya. Matanya berselimut luka dan cinta yang saling beradu. Justru itu, Bu, ucapnya lirih. Kesabaran istriku yang membuat aku seperti ini. Kalau Aza sanggup diam, meski hatinya berdarah, maka aku tidak akan diam melihatnya dilukai. Sekalipun itu oleh adikku sendiri. Bu Mahira masih membalurkan salep di tangan Din yang lebam. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya syarat dengan luka yang tak kalah dalam. Lama dia diam, seakan menunggu amarah anaknya mereda. Din, ucapnya pelan. Din hanya menoleh setengah, matanya masih menyimpan bara yang belum padam sepenuhnya. Ibu gak akan bilang kamu salah, tapi ibu juga gak bisa bilang kamu benar. Din terdiam. Ibu tahu. Kamu lakukan itu karena cinta. Karena kamu ingin melindungi istrimu. Dan ibu bangga kamu bisa berdiri untuk orang yang kamu cintai. Tangannya berhenti mengoles salep, tetapi tak melepaskan genggaman. Tapi, nak, adikmu itu tetap darah dagingmu. Apapun yang dia lakukan, dia tetap adikmu. Ibu tahu, dia keliru. Bahkan sangat. Tapi kalau satu-satunya cara untuk membalas luka adalah dengan luka yang lain, ibu takut, rumah ini justru akan tumbang dari dalam. Din menunduk perlahan, menggigit bibir. Ibu gak mau kamu pendam marahmu sendiri. Tapi ibu juga gak mau kamu kehilangan adikmu karena satu perbuatan buruk yang mungkin, labir dari ketidakmatangan, atau luka yang dia sendiri gak tahu cara mengobatinya. Bu Mahira menarik napas panjang sejenak, sebelum kembali berbicara, ibu juga gak membenarkan Davian. Tidak akan pernah. Tapi, kalau semua dibalas dengan amarah, siapa yang akan jadi jembatan untuk menyatukan kembali keluarga ini? Din mulai meremas tangannya sendiri, berusaha menahan gejolak emosi yang masih tersisa. Kalau kamu ingin menjaga Asa, lanjut Bu Mahira, suaranya mulai bergetar. Maka jagalah dia dengan tenang, dengan kuat, tapi jangan sampai kehilangan sisi lembutmu, nak. Karena kadang yang membuat seorang wanita bertahan bukan hanya perlindungan, tapi juga hati yang tetap utuh meski diuji. Bu Mahira menunduk, mengusap tangan putranya yang kini tampak lebih tenang. Ibu percaya kamu tahu batasnya, Din. Tapi kalau nanti kamu merasa sesak, jangan simpan sendiri. Ajak bicara. Baik Asa, maupun kami. Keluarga ini, gak boleh pecah karena satu luka. Din terdiam cukup lama. Hanya suara angin pagi yang mengisi keheningan di balkon itu. Matanya menatap ke arah kota yang disinai cahaya matahari pagi, sementara tangan ibunya tetap menggenggam tangannya seolah tak ingin melepaskan satu-satunya kekuatan yang tersisa dalam rumah ini. Akhirnya, pelan-pelan Din menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang parau. Aku gak pernah. 37. Minta banyak dari keluarga ini, Bu. Sejak dulu. Aku cuma pengen rumah yang damai, istri yang bisa aku jaga, dan orang tua yang tetap jadi tempat pulang. Bu Mahira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi saat orang yang harusnya berdiri di sampingku, justru menyakiti perempuan yang aku pilih dengan sepenuh hati,
rasanya kayak dikhianati 2 kali, Bu. Sekali sebagai suami, sekali lagi sebagai kakak. Din menunduk, mengusap wajahnya. Asa gak bilang apa-apa, gak menuntut aku marah, gak suruh aku bertindak, dia cuma diam. Tapi aku tahu dari cara dia makin sedikit bicara, makin sering ngelamun, makin kehilangan senyumnya. Suaranya mulai bergetar. Dan itu menyakitkan sekali, Bu. Bu Mahira mencoba menyeka air mata yang jatuh tanpa suara dari pipinya.